Misteri hilangnya kerajaan Sriwijaya. Mengapa superpower maritim ini mendadak lenyap? Halo, halo semua. Selamat datang kembali di channel kami, Semangat Hikmah, yang selalu suka menyelami misteri dan fakta-fakta menarik dari masa lalu. Kali ini, kita akan membahas salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Ini cerita kenapa sih Kerajaan Sriwijaya bisa hilang. Benar sekali. Kerajaan Sriwijaya ini bukan kerajaan biasa loh. Bayangkan, dari sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, Sriwijaya adalah penguasa lautan Asia Tenggara. Mereka dikenal sebagai kemaharajaan maritim yang sangat perkasa, pusat perdagangan, bahkan pusat pendidikan agama Buddha yang sangat penting di dunia. Tapi ini dia yang bikin kita semua penasaran. Kerajaan sebesar dan seberpengaruh itu, kok bisa tiba-tiba lenyap dari panggung sejarah tanpa meninggalkan jejak yang jelas? Seolah-olah ditelan bumi. Ini yang akan kita coba telusuri hari ini. Jadi, mari kita mulai dari masa kejayaannya. Di puncak kekuasaannya, wilayah Sriwijaya itu sangat luas. Mereka menguasai hampir seluruh Sumatera, Semenanjung Malaya, bahkan pengaruhnya sampai ke sebagian Jawa dan Kalimantan. Lokasi strategis mereka di sekitar Selat Malaka dan Selat Sunda itu kunci utamanya. Selat Malaka, teman-teman, itu ibarat jalan tol internasional zaman dulu. Semua kapal dagang dari India, Tiongkok, Timur Tengah yang mau berlayar di Asia Tenggara pasti melewati selat ini. Dan Sriwijaya menguasai pintu gerbang ini. Mereka menarik pajak dan bea cukai dari setiap kapal yang lewat. Ini membuat Sriwijaya makmur luar biasa. Mereka jadi pusat perdagangan rempah-rempah, emas, perak, gading, dan berbagai komoditas langka lainnya. Kekayaan ini memungkinkan mereka membangun armada laut yang sangat besar dan kuat, yang tidak hanya berfungsi untuk militer, tapi juga menjaga keamanan jalur perdagangan dari bajak laut. Selain sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat penyebaran dan studi agama Buddha Mahayana yang sangat maju. Banyak biksu terkenal dari berbagai negara, seperti I Ching dari Tiongkok, sengaja datang dan menetap di Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan berbagai ajaran Buddha sebelum melanjutkan perjalanannya ke Nalanda di India. Ini menunjukkan betapa tingginya standar pendidikan dan spiritualitas di Sriwijaya kala itu. Mereka bahkan punya universitas Buddha yang besar. Sriwijaya juga sangat toleran terhadap berbagai agama dan etnis. Ini penting banget untuk sebuah kerajaan maritim yang dihuni oleh beragam pedagang dan pelaut dari seluruh dunia. Kebijakan ini membantu menjaga stabilitas dan menarik lebih banyak orang untuk berdagang dan tinggal di sana. Stabilitas politik dan ekonomi Sriwijaya selama berabad-abad menjadi bukti betapa cerdiknya strategi para penguasanya. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tapi juga diplomasi dan peran sebagai pusat budaya dan spiritual. Tapi, ini dia yang bikin kita semua penasaran. Kerajaan sebesar dan seberpengaruh itu kok bisa tiba-tiba lenyap dari panggung sejarah tanpa meninggalkan jejak yang jelas, seolah-olah ditelan bumi. Ini yang akan kita coba telusuri hari ini. Jadi, mari kita mulai dari masa kejayaannya. Di puncak kekuasaannya, wilayah Sriwijaya itu sangat luas. Mereka menguasai hampir seluruh Sumatera, Semenanjung Malaya, bahkan pengaruhnya sampai ke sebagian Jawa dan Kalimantan. Lokasi strategis mereka di sekitar Selat Malaka dan Selat Sunda itu kunci utamanya. Selat Malaka, teman-teman, itu ibarat jalan tol internasional zaman dulu. Semua kapal dagang dari India, Tiongkok, Timur Tengah yang mau berlayar di Asia Tenggara pasti melewati selat ini. Dan Sriwijaya menguasai pintu gerbang ini. Mereka menarik pajak dan bea cukai dari setiap kapal yang lewat. Ini membuat Sriwijaya makmur luar biasa. Mereka jadi pusat perdagangan rempah-rempah, emas, perak, gading, dan berbagai komoditas langka lainnya. Kekayaan ini memungkinkan mereka membangun armada laut yang sangat besar dan kuat, yang tidak hanya berfungsi untuk militer, tapi juga menjaga keamanan jalur perdagangan dari bajak laut. Selain sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat penyebaran dan studi agama Buddha Mahayana yang sangat maju.
Banyak biksu terkenal dari berbagai negara, seperti Itsing dari Tiongkok, sengaja datang dan menetap di Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan berbagai ajaran Buddha sebelum melanjutkan perjalanannya ke Nalanda di India. Ini menunjukkan betapa tingginya standar pendidikan dan spiritualitas di Sriwijaya kala itu. Mereka bahkan punya universitas Buddha yang besar. Sriwijaya juga sangat toleran terhadap berbagai agama dan etnis. Ini penting banget untuk sebuah kerajaan maritim yang dihuni oleh beragam pedagang dan pelaut dari seluruh dunia. Kebijakan ini membantu menjaga stabilitas dan menarik lebih banyak orang untuk berdagang dan tinggal di sana. Stabilitas politik dan ekonomi Sriwijaya selama berabad-abad menjadi bukti betapa cerdiknya strategi para penguasanya. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tapi juga diplomasi dan peran sebagai pusat budaya dan spiritual. Tapi, di balik semua kejayaan itu, sekitar abad ke-13, bayangan mulai menyelimuti Sriwijaya. Catatan-catatan dari Tiongkok dan Arab yang dulunya rutin menyebut nama Sriwijaya, perlahan mulai jarang menghilang, lalu seolah menghilang sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini dia yang bikin para sejarawan pusing tujuh keliling. Salah satu teori paling populer adalah adanya invasi dari kerajaan Chola di India Selatan. Invasi ini terjadi pada awal abad ke-11, dipimpin oleh Raja Rajendra Chola I. Pasukan Chola menyerang dan menjarah beberapa kota penting Sriwijaya, bahkan konon menawan rajanya. Peristiwa ini memang memberikan pukulan telak bagi Sriwijaya. Ekonomi mereka terganggu, dan kredibilitas sebagai penguasa maritim mungkin sedikit tercoreng. Tapi, apakah invasi ini cukup untuk melenyapkan Sriwijaya sepenuhnya? Beberapa sejarawan berpendapat invasi Chola memang melemahkan tapi tidak langsung membuat Sriwijaya runtuh. Kerajaan ini masih disebutkan dalam beberapa catatan setelah invasi, meskipun kekuasaannya tidak lagi seabsolut sebelumnya. Bisa jadi, invasi ini hanyalah awal dari serangkaian kemunduran. Teori lain yang cukup kuat adalah perubahan jalur perdagangan maritim. Di masa itu, teknologi kapal terus berkembang, dan mungkin ada kebutuhan untuk mencari rute yang lebih efisien atau aman. Jika Selat Malaka tidak lagi menjadi jalur utama, maka ekonomi Sriwijaya yang sangat bergantung pada perdagangan akan langsung kolaps. Bisa jadi, para pedagang mulai menemukan rute baru mungkin lewat Selat Sunda, atau bahkan jalur yang lebih jauh di timur. Jika kapal-kapal tidak lagi singgah di pelabuhan Sriwijaya, maka pajak dan bea cukai yang menjadi sumber pendapatan mereka akan mengering. Ini tentu saja akan melemahkan kerajaan secara finansial dan militer. Lalu ada juga teori bencana alam. Kita tahu bahwa Sumatera, yang dipercaya sebagai pusat Sriwijaya, berada di daerah cincin api Pasifik. Ini adalah zona rawan gempa bumi dan letusan gunung berapi yang sangat aktif. Ada kemungkinan besar terjadi bencana alam berskala raksasa, seperti letusan gunung berapi dahsyat, atau tsunami besar yang melanda pesisir dan menghancurkan ibu kota, atau pelabuhan-pelabuhan utama Sriwijaya. Misalnya letusan gunung Krakatau Purba, atau Toba bisa saja meninggalkan dampak yang luar biasa. Namun sampai saat ini, bukti arkeologi yang menunjukkan kehancuran total akibat bencana alam di lokasi dan periode yang tepat masih sangat minim. Ini membuat teori bencana alam masih jadi spekulasi yang butuh lebih banyak bukti pendukung. Selain faktor eksternal, kita juga tidak bisa mengesampingkan faktor internal. Bisa jadi ada konflik suksesi di dalam istana, perebutan kekuasaan, atau bahkan pemberontakan dari kerajaan-kerajaan bawahan yang merasa sudah cukup kuat untuk melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Fragmentasi kekuasaan ini sering terjadi dalam sejarah kerajaan besar. Ketika pusat mulai melemah, daerah-daerah pinggiran akan mencoba berdiri sendiri. Ditambah lagi, munculnya kekuatan-kekuatan baru di Nusantara, seperti Kerajaan Singasari dan kemudian Majapahit di Jawa, mungkin turut menggerogoti pengaruh Sriwijaya. Kerajaan-kerajaan baru ini tidak hanya mengklaim wilayah, tapi juga mungkin bersaing dalam perdagangan dan pengaruh politik. Perlahan tapi pasti, dominasi Sriwijaya terkikis oleh kekuatan-kekuatan regional yang sedang naik daun. Dan ini yang paling bikin penasaran. Kita belum menemukan sisa-sisa ibu kota Sriwijaya yang masif dan megah, seperti yang kita temukan pada reruntuhan Angkor Wat di Kamboja atau Trowulan di Jawa. Banyak bukti tentang Sriwijaya adalah prasasti-prasasti batu, catatan-catatan dari biksu Tiongkok dan pedagang Arab.
serta beberapa temuan artefak kecil. Ini membuat gambaran kita tentang kemaharajaan ini jadi agak kabur dan misterius. Apakah ibu kotanya tenggelam, ataukah mereka berpindah lokasi berkali-kali? Sebuah kerajaan yang begitu hebat dengan angkatan laut yang tak tertandingi, pusat peradaban dan kekayaan, tiba-tiba lenyap dari peta sejarah. Ini benar-benar bikin kita merinding dan bertanya-tanya. Apakah mereka benar-benar musnah? Atau hanya beradaptasi dan berubah bentuk menjadi entitas lain yang tidak lagi dikenal sebagai Sriwijaya? Hingga kini, misteri lenyapnya Sriwijaya masih menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah Indonesia. Para arkeolog dan sejarawan terus melakukan penelitian, penggalian, dan menafsirkan kembali data-data lama dengan teknologi baru. Yang jelas dari kisah Sriwijaya, kita belajar banyak tentang pentingnya penguasaan maritim bagi kejayaan sebuah bangsa. Dan bagaimana sebuah peradaban besar sekalipun bisa rentan terhadap berbagai faktor, invasi, pergeseran ekonomi global, bencana alam, atau konflik internal. Misteri ini juga mengingatkan kita bahwa sejarah itu tidak selalu linier dan mudah dipahami. Ada banyak celah, banyak missing pieces yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Tapi justru disitulah letak daya tariknya kan? Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Dari semua teori yang kita bahas, mana yang paling masuk akal bagi kalian tentang kenapa Sriwijaya bisa lenyap? Atau mungkin kalian punya teori sendiri? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar di bawah ya. Mari kita diskusikan bareng. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Segera like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kalau ada yang request cerita lain, tulis di komentar ya guys.